Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu lagi pada pembelajaran PPKN kelas 8. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bab 3 yang berkaitan erat dengan materi pokok memaknai peraturan perundang-undangan. Dan pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas submateri makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini yaitu yang menjadi kompetensi dasarnya yang pertama memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Yang kedua, mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Sedangkan yang menjadi indikator pencapaian kompetensinya yaitu menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Selanjutnya, berperan sebagai penyusun tata urutan peraturan perundang-undangan. Kita lanjutkan. Dalam setiap pembelajaran PPKN tentunya ada nilai karakter yang diharapkan. Dan dalam pembelajaran kali ini nilai karakter yang diharapkannya yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab yang harus anak-anakku sekalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita lanjutkan ke materi. Yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah peserta didik mempelajari materi, makna, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, menggunakan metode kajian konstitusionalitas dan diskusi kelompok, model pembelajaran menggunakan discovery learning, peserta didik diharapkan mampu: pertama, menampilkan sikap jujur dan disiplin di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, menguraikan makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan baik, dengan tepat. Selanjutnya, memposisikan diri untuk berperan aktif sebagai penyusun tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan statusnya sebagai peserta didik di sekolah dengan baik. Kita lanjutkan ke materi. Hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Timbul pertanyaan, adakah suatu masyarakat tanpa hukum? Jawabannya tidak ada. Seperti yang diucapkan oleh Cicero, ubi societas ibius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Bahkan hukum akan selalu ada sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil, dan tidak terpengaruh oleh teknologi. Demikian juga dalam masyarakat perkotaan. Nilai-nilai hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh warganya. Selanjutnya, dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Suatu masyarakat atau negara pastilah hidupnya akan kacau apabila hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Dalam bab ini, kalian akan mempelajari dan menumbuhkan ketaatan terhadap hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, mengapa
harus ada hukum dalam pergaulan hidup manusia. Kita mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai keinginan. Kadangkala keinginan itu berbeda-beda. Apabila tidak ada suatu yang dijadikan pedoman dalam mewujudkan keinginan-keinginan tersebut, hal yang terjadi adalah benturan-benturan. Supaya kehidupan dapat berjalan dengan aman dan tertib, diperlukan adanya peraturan. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima. Segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan, harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, Pasal 22A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22A tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, materi undang-undang tidak hanya mengatur tentang undang-undang saja, tetapi memuat juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum tidak tertulis tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat. Secara formal, kalian sudah mengenal berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di sekitar kalian. Misalnya, tata tertib sekolah, peraturan di lingkungan peraturan di lingkungan rumah tangga, peraturan daerah, peraturan pemerintah, undang-undang. Selanjutnya, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum
yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis atau landasan hukum. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Yang ketujuh, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Tentu saja setiap peraturan perundang-undangan akan memiliki materi yang berbeda. Tidak mungkin satu peraturan perundang-undangan memiliki materi yang sama persis dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita lanjutkan. Tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota atau Perda kabupaten kota. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Jangan sampai dalam membuat peraturan perundang-undangan tersebut hanya bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan, hanya bertujuan untuk melegalkan atau merealisasikan kepentingan dan tujuan dari pihak-pihak atau golongan-golongan tertentu. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang keempat, dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut
di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Yang kelima, kedaya gunaan dan kehasil gunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai peraturan perundang-undangan dibuat hanya untuk tujuan-tujuan tertentu atau hanya untuk menghabiskan anggaran dan tidak untuk mengutamakan atau memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jadi pada intinya peraturan perundang-undangan itu harus berguna bagi seluruh bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi atau penafsiran dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Selanjutnya, ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut. Yang pertama, pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang ketiga, kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang keenam, kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketujuh, Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedelapan, keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Yang kesembilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Selanjutnya, ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
Selanjutnya, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian pembelajaran hal ini dan juga sekian video pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wabillahi ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.